Gimana cara merubah Excel file jadi aplikasi web? Tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Mardias Billy. Di dalam situasi bulan Ramadan ini kita akan mencoba 30 hari membuat aplikasi. Ya, meskipun tidak pas 30 hari karena saya memulai membuat konten ini di hari kedua puasa ya. Atau bahkan ada dari kamu yang sudah hari ketiga puasa, tapi tidak apa-apa, kita akan tetap menamakannya 30 hari membuat aplikasi. Nah, di video yang pertama dalam series ini saya akan membuat aplikasi untuk sebuah institusi real, yaitu sebuah puskesmas di Indonesia ya. Tidak bisa saya sebutkan, tapi ini adalah sebuah proyek real dan juga sebuah proyek yang nanti akan dipakai betulan oleh klien saya. Klien saya tadinya memakai Google Sheet ya teman-teman. Di sini Google Sheet bisa kamu lihat dan berbagai macam datanya di sini ya. Ini data real, bukan teoritis, bukan untuk konten saja, tapi ini adalah data real operasional sebuah puskesmas di Indonesia. Nah, di sini kita akan merubah aplikasi yang tadinya memakai Google Apps Sheet dan Google Sheet ya. Anda mungkin tahu Apps Sheet. Nah, di sini dia tadinya memakai Apps Sheet dan database-nya memakai Google Sheet. Seperti kita ketahui bersama, Google Sheet dan Apps Sheet itu memiliki kekurangan, yaitu dia terikat dengan sistem Google. Jadi bisa dibilang ketika Anda membuat aplikasi yang memiliki database disimpan di Google Sheet, lalu aplikasinya dibangun memakai Apps Sheet, itu Anda sudah terikat dengan Google. Jadi ketika Google nanti akan menaikkan harga atau bahkan menghilangkan versi free dari Google Sheet, maka aplikasi Anda mau tidak mau harus membayar harga yang ditentukan oleh Google. Dan juga sistem ini kurang fleksibel untuk integrasi ke sistem lainnya ya. Maka dari itu klien saya menghubungi saya dan ingin membuat aplikasi yang bisa menggantikan aplikasi ini dengan sistem yang lebih fleksibel. Untuk database kita akan memakai database NeonDB teman-teman ya, seperti biasa. NeonDB ini adalah sebuah database Postgre ya. Jadi kalau kamu yang sering pakai Supabase, ini dia sama seperti Supabase tapi dengan beberapa kelebihan, yaitu NeonDB ini dia memiliki kuota gratis yang lebih besar. Untuk setiap akun gratis kamu bisa membuat sampai 10 project. Kita akan memakai database NeonDB teman-teman ya. Saya akan membuat database baru. Sebelumnya saya akan mendaftar dulu untuk database NeonDB di akun yang baru teman-teman. Saya akan mendaftar akun baru. Kamu juga nanti bisa mendaftar akun baru untuk meniru tutorial yang saya lakukan ini. Jangan khawatir, gratis, tidak perlu kredit card, tidak perlu juga kamu memasukkan data pembayaran. Nah, di sini kita akan memasukkan nama aplikasinya, kita beri nama saja Puskesmas ya. Lalu Anda bisa memilih cloud service-nya AWS atau Azure, dan lalu Anda bisa juga memilih tempat untuk menyimpan data Anda. Di sini kita akan memilih Singapura yang terdekat dengan Indonesia karena belum ada Jakarta. Nanti kalau NeoDB sudah ada, kita akan memakai Jakarta. Lalu di sini kita akan enable neon out ya, lalu kita akan create project. Nah, teman-teman, di sini NeonDB ini bisa dibilang dia adalah database yang sudah terintegrasi bagus dengan tools AI seperti Cursor, VS Code, Client, Cloud Studio ya, Cloud Code maaf, dan juga tools AI pembuat aplikasi lainnya. Lalu kita untuk alat kita akan memakai Tray ya, teman-teman. Tray ini apa? Tray ini adalah sebuah editor AI yang sangat bagus ya. Dia milik ByteDance. ByteDance itu adalah sebuah perusahaan yang juga induk dari TikTok. Bagi kamu yang belum memiliki akun Tray, kamu bisa coba download ya, teman-teman. Dan lalu kamu juga bisa memakai Tray secara gratis. Nah, di sini saya sudah punya akun Tray, teman-teman. Jadi saya tidak perlu mendownload lagi, saya tinggal pakai saja. Bagi kamu yang belum, silakan kamu daftar dan pakai secara gratis. Di video saya yang sebelumnya kamu juga bisa mencari cara mendapatkan kredit Tray secara gratis. Nah, di sini kita akan memulai dari sebuah proyek baru ya. Bila kamu pernah memakai Tray sebelumnya, kamu bisa mengclose dan kamu bisa memulai proyek baru ya. Dengan cara file lalu kamu pilih close folder ya, teman-teman.
Nah, di sini kita sudah ada di tampilan depan tray ya. Kita di sini kalau keluar tampilan seperti ini artinya kita berada di depan tray, bukan berada di dalam salah satu proyek ya. Artinya kita bisa membuat proyek baru dari sini. Dan kita di sini akan create new project ya, teman-teman. Kamu bisa mengatur menyimpannya di mana sih? Ini saya menyimpan di C project, dan lalu untuk nama projectnya biar tidak tercampur antar masing-masing project, kita bisa membuat folder baru juga. Kita di sini akan memberi nama Puskesmas ya. Nah, teman-teman silahkan Anda juga bisa melakukan langkah-langkah tadi sebelum kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan, mungkin kamu pernah lihat di video saya sebelumnya atau video saya yang lain mengenai MCP. Nah, di sini kita akan mempelajari ulang apa itu MCP. MCP itu artinya adalah sebuah jembatan ya, anggap saja sebuah jembatan untuk tools AI, dalam hal ini Tray, agar bisa connect ke pihak ketiga. MCP ini bisa connect ke Supabase, ke Neon, ke Firebase, kemana saja. Jadi dengan MCP ini nanti Tray ini dia akan langsung masuk ke akun NeonDB kamu dan langsung akan membuat tabel-tabel, kolom, dan semua hal yang diperlukan untuk sebuah database tanpa kamu harus men-setting manual. Nah, di sini saya sudah menginstal MCP. Bagi kamu yang belum, nanti bisa saya taruh linknya di mana kamu mengcopy kode-kode MCP. Yaitu kamu harus mencoba kode yang pertama, yaitu di option 2 ini. Nanti di halaman GitHub, lalu kamu buka option 2, lalu kamu pilih kode yang pertama, dan lalu kamu masukkan ke dalam tray kamu ya. Di bagian setting, kamu cari MCP, lalu kamu masukkan kodenya dengan cara add manually, lalu kamu ini paste kode yang tadi ya, confirm. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan MCP, saya tidak usah mempaste dan men-save lagi, tapi bagi kamu tadi bisa klik confirm. Kalau tadi kode tadi tidak berhasil ya, dengan tandanya berhasil, apa tandanya, nanti dia akan membuka halaman Neon untuk otorisasi. Kalau itu tidak keluar, berarti kamu harus memakai kode yang kedua, yaitu yang ada bearer-nya ini. Ya, berarti kamu cari di option yang ketiga di halaman GitHub yang nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, nanti kamu cari Neon API key kamu dengan cara kamu membuat API key baru. Ya, kamu membuat API key baru di sini ya, teman-teman, eh, di data backend ini ya, kalau tidak salah. Oh maaf, bukan di situ tapi di akun kamu ya, maaf, di akun kamu buka di bagian setting, lalu kamu buat API key ya. Jadi kamu kembali ke akun kamu, bukan di proyek tertentu tapi di akun kamu, lalu create new API key. Kamu pilih organization wide untuk mengakses semua proyek di organisasi, atau kalau dibatasi untuk proyek tertentu saja kamu bisa project scope atau project scope ya. Tapi di sini kalau saya ingin mengakses semua organisasi, ini kamu beri nama apa saja yang intinya bisa mengidentifikasi kamu. Ini misal kita namanya, nah ya, ini saya sudah membuat API key, jadi saya tidak perlu membuat API key baru, dan saya sudah pastekan ke tray. Intinya ini MCP saya sudah berhasil connect, dan di sini kita akan langsung mulai saja. Saya akan mengupload filenya ya, teman-teman. Di sini file yang sudah ada tadi dalam bentuk apa namanya, Google Spreadsheet ya, Google Spreadsheet. Nah, di sini teman-teman sebetulnya kita ada cara baru, yaitu memakai web MCP ya, teman-teman. Web MCP ini nanti kita bisa menerangkan Google Spreadsheet ini tanpa kita harus repot-repot mengcopy paste. Tapi kamu silakan daftar dulu ya, web MCP ini dia memerlukan pendaftaran untuk preview. Nah, kalau misal kamu belum melakukan pendaftaran, kamu bisa melihat ya, teman-teman, untuk sistem
penyimpanan database ini. Jadi di sini sebetulnya hanya sederhana saja sih teman-teman. Jadi di sini sebetulnya kita akan membuat aplikasi untuk mencatat pemasukan dari sebuah puskesmas, baik dari rawat jalan, dari UGD maupun rawat inap. Nah, terus sistem ini nanti dia hanya dengan satu input data saja. Ini kita akan lihatkan saja dari rekaman klien saya ya. Nah, ini masalah. Ya, jadi di sini seperti ini teman-teman ya. Dan dia juga sudah mengirimkan screenshot aplikasinya teman-teman. Saya sudah mendownload file Excel ini ke mana? Ke komputer, dan saya juga sudah menginstal dari marketplace tray untuk MCP Excel ya. Di sini kamu bisa melihat di tray ini banyak MCP yang tidak terdapat di editor lain seperti kursor. Contohnya seperti MCP Microsoft Excel ini. Nah, sekarang saya akan melihat ya teman-teman untuk file ini apakah bisa saya upload ya. Untuk file Excel ini teman-teman. Nah, di sini sudah saya masukkan ke dalam apa namanya? Ke dalam folder proyek ya, untuk tadi yang saya download dari Google Sheet, dan saya akan coba sebutkan dengan MCP Excel. Kita akan memakai prompt, perintahnya Excel describe sheet, dan kita bisa menyebutkan sebuah file dengan cara mengklik tanda pagar ini, lalu kita pilih file tadi copy of kasir ini dan kita kirimkan. Lalu kita tunggu dia bekerja teman-teman ya. Bisa dilihat sekarang MCP Excel bekerja membaca file ini. Dengan catatan file ini harus kamu masukkan ke dalam folder proyek ya. Tadi misal kita buat folder proyek puskesmas, maka file ini harus kamu masukkan ke dalam folder puskesmas tadi. Nah, di sini kita bisa menyuruh membaca tab-tab tertentu ya, karena tadi di dalam filenya banyak tabnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat ya, misalnya untuk baca salah satu sheet, misalnya input data atau rekap dengan NCP juga. Nah, di sini kita bisa memerintahkan baca dan analisa ya sheet input data agar memahami. Jadi dengan adanya tools AI ini akan mempermudah kamu yang ingin mengkonvert dari Excel menjadi sebuah aplikasi. Nah, kadangkala MCP juga membutuhkan bantuan. Di sini kita bisa mengirimkan daftar header, atau kita kalau ingin mudah bisa mengirimkan screenshot. Kita akan pakai screenshot saja. Cara mengambil screenshot di Windows bisa pakai tools snipping tools ya. Kamu bisa cari snipping tools. Ya, ini seperti ini toolsnya, ikonnya. Dan kita buka filenya tadi yang kita download tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk input data ini kita sudah membuka. Nah, ini seperti ini. Kalau ingin kita full biar bisa kelihatan semua screenshotnya, bisa kita kecilkan dengan cara kontrol. Kalau kamu kontrol terus kamu scroll ke depan, maka dia akan membesar. Kalau kamu pencet kontrol di keyboard dan kamu tarik pakai mouse, dia akan mengecil. Nah, ini kita akan kecilkan biar pas, biar bisa kita ambil screenshot. Kita klik new, dan bisa kita pastekan ke dalam tray ya teman-teman.
Nah, ini sudah kita kirimkan, sekarang kita akan meneruskan. Berikut adalah screenshot yang kita tunggu dia menganalisa. Anda mungkin perlu beberapa kali menyuruh MCP Excel ini menganalisa format data Excel, tapi seperti bisa kita perhatikan bahwa sebetulnya kuncinya tadi di file Excel tadi itu hanya di input data, yang lain itu hanya rekapan dari input data yang ada, ya. Nah, di sini kita nanti kalau sudah selesai dan sudah matang analisanya, maka Anda bisa melihat bahwa AI nanti akan menyuruh kita atau memberi pilihan kepada kita untuk membuat skema tabel database yang persis seperti model dari Excel ini. Dalam artian bahasa mudahnya, membuat database yang mirip seperti data yang disimpan di Excel ini, sehingga nanti bisa mewakili data yang disimpan di Excel ini sudah tidak kita pakai dan kita akan pakai database tanpa ada data yang hilang. Nah, kita bisa buat ya seperti itu. Kita copy saja, lalu kita suruh dia usulkan skema tabel database yang persis memakai sheet input data ini dengan database NeonDB. Buat database baru dengan MCP NeonDB yang sama seperti model Excel ini. Model itu artinya format data. Sekarang Anda akan melihat bahwa tadi setelah MCP Excel yang bekerja, sekarang yang bekerja adalah MCP NeonDB. Makanya Anda lihat video-video saya yang lain untuk cara instalasi MCP ini, karena MCP ini ada berbagai macam jenis dan akan membantu dalam pembuatan aplikasi memakai AI Anda nanti ke depannya. Tidak bisa saya jelaskan di sini karena mungkin nanti terlalu panjang videonya ya. Makanya Anda lihat video saya yang lain di kotak pencarian cari MCP. Nah, sekarang urusan data sudah selesai ya. Bisa kamu lihat dengan mudah tanpa saya harus masuk ke database saya secara manual, tanpa saya harus buat tabel-tabel secara manual, dia sudah membuat tabel-tabel dan kolom-kolom yang diperlukan ya. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan melanjutkan untuk pembuatan struktur data yang belum lengkap. Tapi setelah ini, biar Anda memahami, kita akan coba buat aplikasi dari data ini. Jadi tadi kita ublek-utek selama berapa menit ini adalah membuat struktur data yang bisa mewakili dari sheet yang ada. Kita pindah ke database. Nah, sekarang kita baru akan membuat aplikasinya. Kita di sini perhatikan ya, perhatikan kita di sini akan membuatnya memakai framework yang bernama Expo ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan memakai framework yang bernama Expo. Saya sudah mengcopy dokumentasi Expo ke dalam tray. Dan kita bisa membuat aplikasi yang memungkinkan input data dan rekapan data sesuai model database yang DB tadi. Aplikasi multiplatform Expo Web dan Android native dan Expo Android ya. Nah, bisa Anda lihat ya, Expo ini artinya dia adalah sebuah fitur, sebuah framework multiplatform di mana kita buat satu kali, kita bisa membuat 2 atau 3 jenis aplikasi sekaligus ya. Kita akan menegaskan jangan pakai backend terpisah, cukup pakai Expo dan NeonDB. Jangan lupa gunakan MCP
saat diperlukan ya. Kita akan menunggu dia bekerja membuat struktur aplikasi dasar teman-teman ya. Oke, setelah beberapa proses pembuatan kita melihat bahwa aplikasi sudah bisa kita lihat, tapi belum sesuai dengan yang kita inginkan. Yang yang kita inginkan adalah mirip seperti punyanya klien kita, di mana klien kita mengirimkan preview aplikasinya seperti ini. Jadi ada beberapa kayak input gitu ya teman-teman. Jadi nah ini seperti ini. Kita bisa mengambil screenshot dari sini teman-teman dengan snipping tools juga ya tentunya. Kita snipping tools dan kita pastekan lagi ke tray ya. Dan buatkan halaman lain. Nah, sekarang kita lihat di halaman depan ini terdiri dari menu-menu, tidak seperti tadi langsung input data. Tapi untuk input data ini sebetulnya masih banyak yang bisa kita improve. Contohnya seperti penyetor atau PJ jaga ini bisa kita ambil dari sheet ini ya teman-teman ya. Penyetor atau PJ jaga ini tentunya sudah ada orang-orangnya seperti ini, Wahyuni, Tuan Yudi, Anton, dan lain-lain. Jadi kalau rawat inap itu penyetornya petugas, tapi kalau rawat jalan dia penyetornya langsung si pasien sesuai keinginan klien kita. Nah, kita akan menyuruh dia membaca kolom penyetor PJ jaga di sheet input data. Kita akan pakai tray MCP Excel lagi ya. Kita close dulu mungkin kalau tray-nya hang ya teman-teman. Tray-nya hang ini kelihatannya. Kita buka lagi. Jangan khawatir, tray ini otomatis akan menyimpan di mana kamu terakhir melakukan pekerjaan, jadi tidak ada yang namanya data hilang ya. Kecuali tadi belum diedit, tentunya itu masih bisa hilang, tapi kalau sudah dia lakukan itu tidak akan hilang. Bisa kita lihat tadi setelah kita restart ya, kita bisa meneruskan. Sekarang beberapa improvement untuk input data. Baca sheet input data dengan Excel MCP, terutama di kolom penyetor. Nah, di sini kita coba jangan sampai salah. Kita lihat tadi namanya apa? Kolom penyetor slash PJ jaga ya ini. Penyetor PJ jaga ini. Ketika jenis rawat jalan, maka penyetor adalah pasien itu sendiri. Ketika rawat inap, maka penyetor adalah analisa dengan MCP dan populasikan database
Lalu untuk, nah kita di sini harus membuat inputan ini biar memakai apa namanya? Kita coba jalankan dulu tadi mana terminalnya. Kita jalankan dulu aplikasinya. Sebentar. Oh maaf, ini di dalam kasir ya. CD kasir. Kita ingin agar nanti drop down ini ya teman-teman, drop down untuk penyetor atau PJ Jaga itu bisa diisi dengan nama untuk PJ Jaga agar bisa memakai drop down ya. Di sini kita tampilkan dulu coba. Nah, di sini PJ Jaga ini biar bisa memakai drop down, kita ambil screenshotnya coba. Sekarang bisa kita lihat aplikasi yang tadinya hanya dalam Google Sheet atau dalam Excel sekarang sudah menjadi sebuah aplikasi web yang bisa kamu pakai bersama-sama dengan tim dan juga bisa kamu input datanya serta masuk langsung ke dalam database. Dan juga aplikasi ini tentunya sangat mobile friendly ya teman-teman. Jadi bisa kamu lihat kalau saya tampilkan tampilan mobile di sini akan tetap bekerja dan fungsional serta memiliki user interface yang baik. Bila Anda ingin mempelajari ilmu-ilmu untuk mengganti atau mengkonvert sebuah aplikasi yang tadinya hanya di Excel ya, atau di Google Sheet menjadi sebuah aplikasi mandiri yang bisa Anda pakai atau Anda sebarkan ke tim Anda secara online, maka Anda bisa mengikuti pelatihan yang ada di bawah deskripsi video ini. Dan juga saya nanti akan menaruh link-link yang bermanfaat di deskripsi video ini, teman-teman. Jadi silahkan Anda pantengin terus dan Anda cek link di deskripsi video. Oke, saya Muhammad Matias Billy. Semoga Anda lancar puasanya dan saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.